Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masih dalam masa-masa lebaran, Ibu ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pada kesempatan kali ini, akan membahas tentang tema 9, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Simaklah pembelajaran yang Ibu tampilkan. Sepulang sekolah, Udin hendak beristirahat. Udin mendengarkan radio sambil tiduran. Acara yang Udin dengarkan yaitu lagu-lagu daerah. Banyak selingan iklan sebagai jeda lagu. Radio, televisi, dan internet termasuk dalam sarana iklan elektronik. Iklan elektronik memiliki durasi waktu yang singkat, maka sebaiknya setelah menyimak iklan, kita menuliskan isi iklan dalam sebuah catatan kecil. Jika tidak sempat mencatat, kita dapat merekam iklan dengan alat perekam agar dapat menyimak iklan secara berulang-ulang. Apabila kalian mendengarkan sebuah iklan, kita harus tahu bagaimana cara menyimpulkan isi iklan tersebut. Yang pertama adalah membaca, mengamati, atau mendengar pernyataan iklan. Yang kedua, menemukan informasi penting dan tujuan iklan, kemudian mencatat isi iklan tersebut. Dan yang ketiga, yaitu menyusun kesimpulan berdasarkan informasi penting dengan bahasa yang mudah dipahami. Isi iklan elektronik sangat beragam. Kita harus dapat memahami isi iklan dengan baik agar tidak salah dalam menerima informasi dari produk yang ditawarkan. Oleh karena itu, ada banyak jenis iklan elektronik dilihat dari segi isinya. Adapun beberapa jenis iklan berdasarkan isinya antara lain ada iklan politik, iklan pendidikan, iklan kecantikan, iklan kesehatan, iklan makanan dan minuman, dan iklan otomotif. Tentunya, apabila kalian mendengarkan baik melihat sebuah iklan, pastinya ada macam-macam iklan antara lain dari ke-6 iklan tersebut. Gambar apakah ini? Tentunya kalian pernah melihat iklan seperti ini. Sebuah tarian-tarian yang ada di sebuah iklan elektronik. Baik kalian apabila di radio mendengarkan lagunya, di sebuah televisi mendengarkan lagu dan gerakan tarinya. Kalian tentunya sudah pernah melihat kan? Apa tari-tarian ini? Tari kreasi. Nah, gambar ini merupakan salah satu gambar dari sebuah tari kreasi. Tari kreasi adalah tarian yang diciptakan melalui kreativitas gerakan-gerakan ke dalam sebuah tarian. Sebuah karya tari akan lebih baik jika diperagakan dengan berbagai pola lantai, sehingga dapat lebih menarik. Pola lantai yang digunakan antara lain seperti pola lantai garis lurus, pola lantai diagonal, dan pola lantai melengkung. Adapun contoh gerak tari kreasi, di sini ada 4 gerakan. Kalian bisa memperagakannya di rumah bersama teman kalian. Tentunya tetap dengan mematuhi protokol kesehatan ya.
Kalian gunakan dari gerakan 1, gerakan 2, gerakan 3, dan gerakan 4. Kalian lihat bagaimana posisi tangan, kaki, serta pola lantai yang digunakan. Selamat mencoba. Selanjutnya, kalian mengamati gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini nih ada sebuah keluarga yang tentunya mereka itu sedang bersantai di ruang tamu. Bisa saja mereka ini sedang menonton televisi maupun berkumpul dengan keluarganya. Sikap menjaga kerukunan keluarga dapat dikembangkan dengan cara sering meluangkan waktu bersama. Contohnya ya bisa contoh di gambar tersebut. Adapun contoh yang lain yaitu cara meluangkan waktu bersama keluarga yaitu beribadah bersama, menonton TV bersama, berolahraga bersama, serta bertamasya maupun berpiknik. Tentunya kalian sudah sering meluangkan waktu bersama kalian, seperti contoh, salah satunya contoh di bawah yang telah Ibu berikan. Setiap orang mempunyai kewajiban menciptakan hidup rukun demi memperkukuh persatuan bangsa. Kunci hidup rukun adalah adanya sikap saling menghormati, menghargai, toleransi, tolong-menolong, dan empati. Sikap tersebut harus selalu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik kepada keluarga, tetangga, teman, dan lain sebagainya. Adapun contoh hidup rukun dalam kehidupan kita, yang pertama yaitu di lingkungan keluarga, antara lain bekerja sama dalam membersihkan rumah, membantu ibu menjaga adik, menaati peraturan rumah yang dibuat bersama. Contoh di lingkungan sekolah, menghormati teman yang berbeda suku dan agama, menghindari pertengkaran dengan teman, menjalin hubungan baik dengan teman dan guru di sekolah. Sedangkan di lingkungan masyarakat, kita bisa bergotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggal, menerima keberagaman di dalam masyarakat, serta bersikap baik dengan tetangga. Masih banyak lagi contoh hidup rukun di lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Hanya beberapa saja yang dapat Ibu contohkan. Masih ingatkah kamu, air sirup dan kopi termasuk materi campuran apa? Ibu ingatkan kembali, kita mulai dari air sirup. Air sirup terdiri dari beberapa zat, antara lain yaitu air mineral, gula, dan sari buah. Apabila ketiga zat ini kita campurkan, apa yang akan terjadi? Ketiga zat pada air sirup akan tercampur secara sempurna, sehingga air sirup termasuk materi campuran homogen. Kalian bisa mempraktekannya apabila ketiga zat tersebut dicampurkan kemudian kalian aduk, apakah air mineral, gula, dan sari buah ini dapat tercampur sempurna? Kalian bisa membuktikannya apabila kalian sudah mempraktekannya. Sedangkan air kopi terdiri dari zat air mineral, gula, dan kopi. Apabila ketiga zat ini tercampur, apa yang akan terjadi? Ketiga zat ini apabila tercampur, maka air dan gula akan tercampur secara sempurna. Namun pada kopi masih bisa dipisahkan, yaitu bubuk kopi tersebut ada pada dasar gelas atau ada pada bagian bawah gelas, sehingga air kopi termasuk materi campuran heterogen. Kalian bisa membuktikannya di rumah. Apabila kalian sudah memiliki air mineral, gula, dan kopi, kalian buktikan apa yang dimaksud materi campuran homogen dan materi campuran heterogen. Kalian buktikan sendiri. Ibu hanya mengingatkan kembali apa
yang sudah Ibu ajarkan tentang materi campuran maupun materi dari zat tunggal. Amatilah gambar di bawah ini. Kalian bisa membeli air sirup maupun air kopi di gambar tersebut. Gambar apakah ini? Apakah kalian masih ingat? Amatilah gambar ini. Benar sekali. Gambar ini bisa disebut dengan toko, warung, maupun apa? Toko, warung, maupun toko kelontong. Benar sekali, gambar ini adalah toko kelontong karena menjual beberapa jenis bahan maupun makanan yang bisa kita dapatkan sehari-hari dalam kebutuhan kita sehari-hari. Toko kelontong termasuk dalam kegiatan ekonomi yang dikelola sendiri. Jadi, kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan usaha di bidang ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan, yang mana penghasilan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Adapun jenis usaha ekonomi berdasarkan pengelolaannya dibagi menjadi dua. Ada usaha ekonomi yang dikelola sendiri, ada usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Apabila toko kelontong tersebut merupakan usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Adapun contoh-contohnya usaha ekonomi yang dikelola sendiri yaitu usaha pertanian, industri kecil, usaha perdagangan maupun usaha jasa. Sedangkan usaha ekonomi yang dikelola kelompok antara lain yaitu firma, persekutuan komandinter atau CV, perseroan terbatas atau PT, BUMD maupun BUMN. Sudah Ibu bahas pada materi subtema sebelumnya apa itu contoh-contoh dari usaha ekonomi yang dikelola sendiri maupun usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Kalian bisa mempelajarinya kembali di video-video sebelumnya. Ibu cukupkan sampai di sini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan menjadi barokah. Tetaplah rajin belajar, semangat dalam mengikuti pembelajaran, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak. Ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.